Saya Yanti Nurjana, instansi SMP Negeri 1 Sukasari, sedang mengikuti kuliah PPG Guru Tertentu tahun 2025 dengan nomor NIM 245075562 LPTK Universitas Pasundan Bandung yang akan melaksanakan uji kinerja. Video yang akan saya buat itu di SMP Negeri 1 Sukasari. Berikut video yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Kasih tepuk tangan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Nora. Oke, untuk semua bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Pitagoras. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkannya, akan menyampaikan menemukan rumus Pitagorasnya. Nah, sebelum kita ke materi untuk menentukan rumus Pitagoras, kita harus mengetahui dulu materi apa yang mendukung untuk menemukan rumus Pitagoras. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu bilangan kuadrat. Yang kedua, kalian harus mengetahui jenis-jenis segitiga. Dan yang ketiga, kalian harus mengetahui luas dari suatu persegi. Tentunya materi tersebut sudah kalian pelajari pada saat kalian duduk di kelas sebelumnya. Baik, kita mulai. Pertama adalah bilangan kuadrat. Apa itu bilangan kuadrat? Ada yang masih ingat dengan bilangan kuadrat? Ya. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan atau hasil perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Pernah mengenal ini ya? Di kelas sebelumnya pernah ya? Jika ada 3 kali 3 itu bisa dibentuk ke dalam 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Begitupun 10 kali 10 adalah 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Itu untuk bilangan kuadrat. Selanjutnya untuk jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalian tahu yang warna kuning ini dinamakan dengan segitiga sama sisi. Yang pink ini segitiga sama. Oke, dan yang ungu ini segitiga sembara. Berarti masih ingat ya? Ini adalah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembara. Ini jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kemudian ada juga jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ini ya, merah ini dikatakan dengan segitiga tumpul. Kenapa segitiga tumpul? Karena lihat sudutnya itu adalah lebih dari 90 derajat. Ini adalah segitiga lancip. Kenapa segitiga lancip? Karena sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Dan yang biru ini masih ingat segitiga apa? Segitiga siku-siku. Kenapa? Ada tanda siku-sikunya. Segitiga siku-siku ini dikatakan dengan segitiga istimewa. Ya. Terus selanjutnya, nah, kenapa? Karena nanti teorema Pitagoras hubungannya dengan segitiga siku-siku. Yang pertama yang harus kalian ingat pada segitiga siku-siku itu memiliki satu sudut siku-siku ini. Ya, memiliki satu sudut siku-siku. Kedua, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut dengan hipotenusa. Baru ya mengenal hipotenusa. Nah, ini sisi hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan tanda siku-siku. Terus dua sisi lainnya disebut sisi penyiku. Nah, karena segitiga itu memiliki 3 sisi dan yang satunya dikatakan hipotenusa, berarti sisi kedua yang mengapit tanda siku-sikunya itu bisa dikatakan dengan sisi penyiku. Selanjutnya materi persegi yang harus kalian pahami. Nah, di sini persegi adalah segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Masih ingat dengan persegi? Nah, luas persegi apa luas persegi? Sisi kali sisi. Atau disingkat dengan S kuadrat. Ya, di mana S-nya itu adalah panjang sisi persegi. Bisa dipahami untuk ini? Bisa. Ada yang mau bertanya? Oh, baik. Rostiana ya? Apa yang Rostiana ingin pertanyakan? Ibu boleh tidak jika kata hipotenusa kita ganti dengan sisi miring karena ini kan merupakan hal baru jadi agar kita lebih mudah mengingatnya. Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Ini katanya, Ibu saya bingung nih Bu mengatakan bahwa sisi yang ini itu selalu lupa karena hal yang baru itu adalah hipotenusa. Disifat tukar dengan hipopotamus gitu ya. Oke, dia salah. Karena kalian melihatnya itu miring ya. Bisa juga hipotenusa kalian katakan dengan sisi miring. Ada lagi? Paham ya?
Kita explaining dulu ya. Perhatikan Ibu. Misalkan nanti kalau Ibu mengatakan A kuadrat ditambah B kuadrat, kalian jawabnya C kuadrat sambil mengikuti gerakannya. Siap ya? Semua siap? Siap. Oke, kita mulai ya. A kuadrat tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu kan? Berarti kalau saya bilang A kuadrat tambah B kuadrat, kalian cukup langsung C kuadrat. Bisa nggak? Bisa. Oke, kita mulai ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oh, kurang ceria. Oke, kita percepat ya. Ibu bilang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, silahkan kembali duduk ya. Lanjutkan kerjaannya. Oke, saya lihat sudah hampir beres semua ya. Oke, ada yang akan mempresentasikan pekerjaannya ke depan? Oh ya, yang pertama angkat tangan. Kelompok apa ini? Geometri. Oke, dari kelompok geometri, silakan. Baik, semuanya bisa memperhatikan kelompok geometri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geometri akan menjelaskan LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, teman-teman bisa dilihat kami dari kelompok geometri akan menjelaskan LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa sisi yang bawah itu setelah kita ukur panjangnya adalah 3 cm. Maka untuk membentuk suatu persegi diperlukan rumus yaitu S kuadrat. Maka jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu ini juga berlaku untuk persegi yang kedua ini ya, sama. Yang ini panjangnya 4 cm, maka menjadi 4 kuadrat yaitu 16 cm. Lalu untuk garis yang sisi yang miringnya setelah kita ukur yaitu 5 cm, maka untuk membentuk suatu persegi menjadi 5 kuadrat yang hasilnya adalah 25 cm. Setelah kami cari tahu lebih lanjut, ternyata persegi yang ini, yang sisi miring ini merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi penyiku, yaitu sisi A yang ini yang 3 cm dengan sisi B yaitu yang 4 cm. Maka menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Di sini bahwa sisi yang bawah itu setelah kita ukur panjangnya adalah 3 cm. Maka untuk membentuk suatu persegi diperlukan rumus yaitu S kuadrat. Maka jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu ini juga berlaku untuk persegi yang kedua ini ya, sama.
yang ini panjangnya 4 cm, maka menjadi 4 kuadrat yaitu 16 cm. Lalu untuk garis yang sisi yang miringnya setelah kita ukur yaitu 5 cm, maka untuk membentuk suatu persegi menjadi 5 kuadrat yang hasilnya adalah 25 cm. Setelah kami cari tahu lebih lanjut, ternyata persegi yang ini, yang sisi miring ini merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi penyiku, yaitu sisi A yang ini yang 3 cm dengan sisi B yaitu yang 4 cm. Maka menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, baik. Dari kelompok aritmetika ya. Untuk pertanyaan untuk kelompok geometri, silahkan kelompok aritmetika pertanyaannya. Jika sisi hipotenusa C, sisi penyikunya AB, bagaimana rumus Pitagorasnya? Jadi rumus untuk mencari nilai hipotenusa adalah C kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kata saya perjelas lagi ya pertanyaannya. Kata kelompok aritmetika yang sisi miringnya itu adalah C. Nah, sisi penyikunya adalah A, B. Bagaimana rumus Pitagorasnya gitu? Barusan kan atau kelompok lain mendengar bahwa misalkan kalau sisi miringnya C, sisi kedua sisinya penyikunya itu adalah AB, rumusnya itu adalah C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, sisi miringnya adalah C gitu kan? Sisi penyikunya adalah B. Bagaimana rumus dari Pitagorasnya? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, karena sisi hipotenusa itu C kuadrat. Oke, Is, bagaimana? Tadi kan C-nya yang hipotenusanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok geometri bahwa kuadrat hipotenusa itu adalah jumlah kuadrat sisi penyiku gitu. Iya, berarti kan si hipotenusanya yang C, sisi penyikunya yang A dan B. Menurut Iis, bagaimana rumus Pitagorasnya? Jadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana, setuju yang lain? Setuju. Bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham semuanya? Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini bahwa tadi kan tanya nih, kalau misalkan ada suatu segitiga siku-siku, tadi yang bingung ini ya, Is ya. Tadi pertanyaan dari kelompok aritmetika itu jika, ini tanda siku-sikunya, jika sisi miringnya adalah C, kedua sisi siku-sikunya A dan B, maka bagaimana teorema Pitagorasnya gitu kan? Nah, tadi Is jawabnya C kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, terus sini kesimpulan dari rumus Pitagoras itu adalah hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Tadi mana hipotenusa tuh? Ini kan yang berada di hadapan tanda siku. Dinamakan dengan sisi hipotenusa. Terus kedua
ada di hadapan tanda situ. Selanjutnya kita refleksi diri masing-masing. Ya. Apakah kalian apa yang kalian rasakan hari ini dalam mempelajari atau menemukan rumus dari Pitagoras? Lalu kalian boleh kasih bintang diri kalian sendiri. Saya bintangnya berapa? Terus momen terbaik apa yang kalian rasakan hari ini ya? Boleh, silakan tuliskan di sini. Boleh tempel